Terorisme bukan jihad, dialog kita lanjutkan masih terhubung dengan Ketua Tanfiziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Robikin M. Has. Pak Robikin, kalau kita berbicara soal program deradikalisasi, Pak Robikin, ini kan sebetulnya sudah menjadi program dari pemerintah seperti atau BNPT terkait dengan deradikalisasi ini. Bagaimana kemudian kita mengelaborasi terkait dengan program deradikalisasi yang sudah ada? Dengan masih terjadinya aksi bom bunuh diri itu, apakah bisa dikatakan bahwa ini merupakan sinyal bahwa deradikalisasi atau program yang sudah berjalan itu bisa dikatakan kurang efektif untuk mengubah ideologi mereka? Saya kira bahwa ikhtiar yang dilakukan oleh BNPT dan segenap komponen bangsa untuk melakukan upaya deradikalisasi sudah berjalan baik. Bahwa kemudian realitasnya ideologi kematian ini secara sembunyi-sembunyi tetap dijalankan oleh pihak-pihak tertentu, itu tidak bisa dipungkiri. Karenanya kemudian terjadi beberapa aksi teror seperti belakangan yang terjadi. Nah, tetapi tidak berarti bahwa kemudian kita mengatakan program deradikalisasi gagal. Ya masa ada satu nokta, kemudian langsung di judgment seakan-akan upaya yang ada itu gagal. Namun saya mau ngasih dua rekomendasi. Saya mengenai deradikalisasi. Sebagaimana data di Kementerian Agama Republik Indonesia, jumlah pesantren di Indonesia itu 27.800-an. Dari jumlah pesantren 27.800-an itu, yang pesantren di bawah naungan Nahdlatul Ulama atau berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama jumlahnya 23 ribuan. Mbak Patricia, kenapa di lingkungan pesantren, khususnya di lingkungan pesantren Nahdlatul Ulama, sama sekali tidak ditemukan paham peradilan? Tapi di lembaga pendidikan umum, apakah itu sekolah menengah atau bahkan perguruan tinggi, itu lumayan banyak tumbuh pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman radikal. Ada dua kata kunci. Yang pertama, di lingkungan pesantren dipahamkan satu gagasan dasar yang pada pokoknya setiap orang yang beragama, apalagi muslim, maka dia harus cinta tanah air dan bangsa. Jadi di lingkungan Nahdlatul Ulama itu sudah selesai. Jargon yang dirumuskan oleh Mbah Hashim, Mbah Wahab dan pendirian orang lain, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman, atau mau diperluas maknanya adalah nasionalisme itu ajaran agama. Nah, kenapa jargon ini penting? Nasionalisme itu ajaran agama, hubbul watan minal iman. Karena mereka mengatakan nasionalisme itu kafir. Mereka penganut ideologi kematian ini mengatakan nasionalisme itu kafir, nation state itu kafir, pemilih itu kafir dan seterusnya. Nah, ini akarnya. Maka doktrin di lingkungan Nahdlatul Ulama, baik pesantren maupun di luar yang lain, dirumuskan dengan ungkapan yang sederhana itu tadi, tapi dalam sekali maknanya. Hubbul watan minal iman. Artinya, Anda religius, maka Anda harus nasionalis. Anda religius, maka harus cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Artinya, kalau orang mengaku merasa diri paling Islam, merasa diri paling benar, dan itulah mereka, kebenaran ada di tangannya, terus tidak cinta tanah air dan bangsanya, maka itu palsu. Apakah ada dasarnya? Ada. Rasulullah pada suatu kesempatan ketika sudah hijrah ke Yasrib dari Mekah, di mana Mekah itu merupakan tanah kelahiran, maka suatu kesempatan Rasulullah itu mengingat tanah kelahirannya, bahkan hampir menitikkan air mata. Ketika ditanya, kenapa wahai Rasulullah engkau nampak seakan-akan berduka? Dijawab, saya rindu pada tanah kelahiran saya. Loh, cinta tanah air itu sesuatu yang niscaya. Dan itu harus diekspresikan
dalam kehidupan kita berbangsa bernegara. Gitu. Itu satu. Yang kedua, di dalam mata pelajaran di lingkungan pesantren, itu ada akidah, ada syariat, ada akhlak. Dan itu juga semua agama ada begitu. Dan pelajaran akidah, syariat, dan akhlak ini ditanamkan betul-betul. Tetapi begitu pengamalan, 3 aspek. Karena agama, seluruh agama meliputi 3 aspek itu. Akidah, teologi, syariah itu ritual, kemudian ada akhlak, adab. Ini 3-tiganya diamalkan dalam satu tarikan nafas. Ketika berpikir, ketika bersikap, ketika bertindak. Nah, mohon maaf, di pendidikan umum kita, materi ajar pendidikan agama itu terlampau syarat dengan materi ajar teologi dan ritual. Akidah dan syariahnya banyak, tetapi akhlak, adab kurang. Maka rekomendasi Nahdlatul Ulama, rekomendasi kami, selain tanamkan nilai-nilai berbangsa dan bernegara sebagai rasa cinta tanah air dan kebangsaannya, juga harus diperkuat materi akhlak sebagai bagian dari ajaran agama. Nah, kalau ini sudah dilakukan di seluruh lembaga pendidikan dan diresepsi oleh masyarakat banyak, insya Allah program deradikalisasi jauh lebih dahsyat hasilnya. Jadi baik dari sisi program maupun dari pelibatan jejaring harus ditingkatkan. Berarti Pak Robikin, bahwa adanya materi atau mungkin pembelajaran terkait dengan bagaimana untuk kita cinta tanah air, kemudian juga terkait dengan materi akhlak, sebetulnya kan itu sudah ada di sekolah-sekolah dijalankan. Tapi Anda ingin mengatakan bahwa itu kurang efektif atau harus dimaksimalkan atau seperti apa? Ya, materi-materi ajar tentang cinta tanah air dan kebangsaan misalnya, itu ada di ranah pendidikan kenegaraan. Sementara masyarakat banyak kita itu belum menganggap bahwa cinta tanah air itu bagian dari nilai yang terkandung di dalam agama. Nah, kenapa cinta tanah air itu tidak dimasukkan klaster di dalam ruang agama? Ini penting supaya orang tidak memperhadapkan antara agama dengan negara. Nah, kelompok-kelompok penganut ideologi kematian itu memperhadapkan antara agama dan negara. Maka masukkanlah materi-materi cinta tanah air itu dalam materi ajar pendidikan agama. Itu yang pertama. Yang kedua, pendidikan agama itu jangan bobotnya terlampau kuat di akidah dan akal, di akidah dan syariah, teologi dan ritual. Tapi buat seimbang 3 komponen ini, akidah atau teologi, syariat atau ritual, dan akhlak atau moral. Nah, kalau 3 ini seimbang, maka akan dicerna, akan dikunyah dan ditelan, diresepsi oleh pikiran setiap individu warga bangsa ini sebagai bagian keharusan untuk diamalkan bersamaan. Mbak Patricia, kita sangat banyak melihat dalam era teknologi informasi ini, di era disrupsi ini, orang banyak ketika kita ketemu secara fisik, tutur katanya lembut, tingkah lakunya cukup berpekerti, tetapi ketika dia di dunia maya bisa menggunakan kalimat-kalimat yang kasar. Apa artinya? Apa artinya? Orang belum mengawinkan secara clear, secara sah antara teologi, ritual, dan akhlak dalam setiap berpikir, bertutur kata, dan bertindak. Nah, ini PR. Ini PR kita semuanya. PR bagi Kementerian Pendidikan, PR bagi Kementerian Agama, PR bagi seluruh komponen bangsa. Nah, di pesantren yang begini sudah selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa itu tidak diadopsi sebagai bagian dari cara untuk memberi pemahaman keagamaan yang moderat, yang toleran, yang mencita-citakan keluhuran begitu. Oke, Pak Robikin, selanjutnya ada pemahaman yang kemudian menyebut bahwa aksi amalia yang utama itu dilakukan pada bulan Sya'ban Ramadan. Ini bagaimana kemudian para ulama meluruskan terkait dengan hal itu?
Ramadan itu adalah satu di antara bulan yang utama di dalam pandangan Islam. Tidak bisa dipungkiri. Itu ajaran agama. Sebagaimana, tidak berarti bulan-bulan yang lain tidak baik. Enggak. Baik. Sebagaimana hari Jumat, seperti sekarang ini, merupakan hari terbaik dalam pandangan Islam di luar hari-hari yang lain. Amalan-amalan apa yang sebaiknya dilakukan? Amalan-amalan yang mendekatkan kepada Tuhan. Amalan-amalan yang kemudian mendekatkan diri kepada Tuhan, amalan mendekatkan kepada Tuhan itu bisa diukur. Ukurannya kalau baik dalam berhubungan dengan Tuhan, hablum minallah, maka resultannya harus baik berhubungan dengan semua makhluk yang ada di bumi. Jadi bukan hanya hablum minallah yang baik, hubungan dengan Tuhan secara vertikal yang baik, tidak. Ukuran kebaikan hubungan dengan Tuhan adalah hablum minan nas yang harus baik. Hubungan dengan sesama manusia harus baik. Membangun kehidupan yang harmoni. Loh, kalau menyakiti orang lain, apalagi melakukan bukan hanya kekerasan tapi aksi teror, bom bunuh diri, jelas itu bukan melakukan hubungan yang baik dengan sesama manusia. Bahkan juga harus hablum minal alamnya keren, bagus. Hubungan yang harmoni dalam pengelolaan lingkungan, alam. Itu ajaran Islam. Kalau Anda hanya baik secara individual dengan Tuhan, tapi tidak baik dengan semesta, pasti itu tidak baik menurut agama Islam. Oke, Pak Robikin, kasus atau kejadian terakhir itu kan pelakunya adalah seorang generasi milenial, katakanlah seperti itu. Di usia yang begitu muda kemudian memutuskan untuk mengambil jalan atau langkah itu. Melakukan penyerangan di Mabes Polri, melibatkan kaum yang masih sangat muda seperti itu. Bagaimana kemudian atau apa yang harus dilakukan untuk kita mendekan atau bisa saja menghilangkan jumlah generasi milenial yang kemudian terlibat dengan aksi-aksi seperti itu. Bagaimana posisi atau mungkin peran dan juga sosialisasi dari para ulama terkait dengan bagaimana seorang yang masih sangat muda menikmati hidup, menjalankan nilai-nilai agama sehingga tidak melakukan hal-hal seperti itu? Klaim mereka atas keadilan global, termasuk keadilan di dalam kehidupan berbangsa dan negara kita, harus dikikis. Cara mengikisnya bagaimana? Wujudkan cita-cita, mari kita wujudkan bersama cita-cita para pendiri negara. Kalau pendidikannya sudah bagus, well educated, lalu kemudian kesejahteraan umum sudah meningkat, tidak ada lagi disparitas ekonomi antara the powerful dan the powerless yang begitu menganga, yang ditunjukkan oleh rasio Gini yang tidak terlampau tinggi misalnya, maka itu akan mengurangi alasan mereka untuk melakukan tindakan-tindakan teror seperti yang ada. Dan memang harus kita akui bahwa ini pekerjaan rumah yang besar. Maka seluruh pengelola negara, baik di lingkup lembaga legislatif, eksekutif, dan seterusnya, harus lebih mengutamakan kepentingan umum dibanding kepentingan, mohon maaf, partainya, golongannya atau kelompoknya. Kita masih dengar bahwa ternyata banyak yang disebut dengan wakil rakyat malah tidak mewakili rakyat, tetapi mewakili kepentingannya. Ini saya kira pertama-tama dan utama harus dilakukan. Selain untuk menghilangkan klaim alasan yang mereka ungkapkan, tentu saja memang ini juga mandat konstitusi yang harus kita tanggung bersama-sama. Yang kedua, secara dini orang perlu dikenalkan dengan agama. Meskipun di Indonesia bukan negara agama. Indonesia ini bukan negara agama, tetapi tidak satu pun warga negara Indonesia boleh tidak menganut agama dan kepercayaan. Itu pasal 29. Jadi karena prinsip yang dianut di pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 seperti itu, maka Indonesia bukan negara sekuler. Indonesia bukan negara sekuler, meskipun sekali lagi bukan negara agama. Nah, dikenalkan secara dini dengan agama, tetapi harus secara benar. Jangan berguru kepada, mohon maaf,
pihak-pihak yang mengaku ustadz, yang sekedar memakai atribut keagamaan, baju keagamaan, kemudian berada di mimbar-mimbar keagamaan, tapi juga nggak ngerti agama. Baik. Ini berbahaya, dan itu fenomena yang terjadi di anak muda. Maka bergurulah kepada kiai-kiai, ulama-ulama yang percaya dalam agama. Oke, baik Pak Robikin, saya dapat poinnya. Pertama, seluruh penyelenggara negara harus lebih mementingkan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi atau mungkin kelompok saja. Dan juga yang kedua adalah orang perlu dikenalkan dengan agama sejak dini dan bergurulah pada yang benar-benar guru yang mengajarkan yang benar dengan nilai-nilai agama yang benar dan tidak menyeleweng atau berbelok ke arah seperti itu. Pak Robikin, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Good Morning Jakarta. Sehat selalu Pak Robikin.